Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, kelas A9, jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 240111244. Pada video kali ini saya akan membahas dan praktek people learning. Apa itu people learning? People learning yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada tahap pemrosesan. Dan pipelining dengan pemrosesan ini akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Oke, langsung saja kita mulai praktiknya. Di sini kita akan membuat program yang bernama program IX1. Saja klik compiler program IX1 ya. Itu 20 ditambah 1 ya. Next. Selesai, lalu kita langsung compile aja. Klik compile. Nah, di sini sudah muncul hasil pemrosesan program kodenya atau output programnya. Oke, kita klik load in memory. Nah, maka di sini akan muncul pada CPU instruction in memory atau RAM. Di sini juga muncul di program listnya. Langsung saja kita klik run, dikarenakan kita akan menjalankan pipeline. Tunggu sampai selesai. Untuk menampilkan pipeline-nya, kita klik show pipeline. Show pipeline. Pada pipeline stack akan muncul tahapan-tahapan yang berwarna berbeda. Di sini ada fetch, execute, decode, dan word to solve. Biru yang paling mudah atau fetch berfungsi untuk mengambil eksekusi dari memori. Lalu agak yang terang sedikit, yang ini decode, berfungsi untuk menerjemahkan dari instruksi. Dan word to solve berfungsi untuk menyimpan data eksekusi pada memori. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu ya, guys ya. No. Oke, sudah selesai. Oke, saya ulangi lagi. Tiap warna muncul beberapa warna yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. Saya ulangi lagi.
Fetch berfungsi untuk mengambil eksekusi dari memori. Execute berfungsi untuk mengeksekusi instruksi yang telah di-cloud. Decode berfungsi untuk menerjemahkan dari hasil instruksi. Dan yang terakhir, while resolve fungsi untuk menyimpan eksekusi pada memori. Kemudian kita hilangkan centang ini. Centang no instruction pipeline. Apakah terjadi perubahan? Langsung saja klik reset program. Kita run lagi. Lalu show pipeline. Nah, akan muncul pada pipeline stage warna yang berbeda-beda ya guys ya. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya. Di sini ada menampilkan warna yang berbeda-beda ya. Pada tahapan HLT ada warna purple atau insight science. Warna itu berfungsi untuk mengatasi dependensi satu data atau data hazard yang dimana dia berperan penting dalam data ini dalam mengatasi dependensi data. Oke, sini karena kan sudah jelas, langsung saja kita eksekusi yang lain. Pada tahapan ini kita akan membuat program baru atau instruksi baru. Oke. Kita remove semua program. Kita namai programnya. Programnya bebas. Mau kalian kalian namai siapa atau di mana bebas. Kita namai Ahmad. Oke. Base address-nya 100. Ini karena keyboard saya ada beberapa yang tidak berfungsi, jadinya
show pipeline. Di sini ada dua ya. Dua insect science. Setelah kita menambahkan instruksi baru atau NOP, apakah ada perubahan yang terjadi ketika kita hapus instruksi NOP ini? Oke, langsung kita hapus, klik lalu delete. Yes, bikin lagi. Reset program dulu, saya lupa. Berikan centang pada do not insert bubbles. Oke, langsung kita run. Setelah kita menghapus NOP, di sini ada perbedaan pada R03 yang sebelumnya tadi berjumlah 11, sekarang menjadi 6. Lalu kita klik show pipeline. Iya, terjadi perubahan. Kemudian kita akan masuk ke metode overrun loading, yang pada proses ini kita akan melakukan proses pipeline di komputer dan kita akan mereset ulang lagi programnya. Namun show pipeline ini kita akan memberikan centang pada enable hazard zone. Kita jalankan lagi programnya. Sebelum menjalankannya kita reset dulu programnya. Klik reset program. Klik programnya. Oh, sudah. Lalu klik run. Oke. Klik show pipeline. Seperti yang kita lihat, pada tampilan show pipeline ini tidak terjadi perubahan atau peningkatan, dan hasil pipeline stage-nya masih sama seperti program sebelumnya. Walaupun pada opsi enable hazard zone kita memberikan centangnya, tapi tidak menampilkan hasil yang berbeda pada program sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu loop enrolling, yang mana kita akan melihat pengaruh loop enrolling pada proses compiler. Langsung saja kita akan membuat program baru. Remove semua program lagi, klik yes, compile. Edit source, new, nama programnya program IX4 garis bawah 1. Enter for and sama dengan 1/8. Typo. Next. Langsung saja kita compile. Klik compile. Hasilnya. Sebelum kita compile, pada opsi optimize kita akan memberikan centang pada enable optimizer. Berikan centang. Di sini juga berikan centang. Remove redundant spot. Oke. Langsung saja kita compile.
Nah, di sini ada perubahan. Yang sebelumnya code size-nya berjumlah 37 menjadi 27. Setelah itu langsung saja kita klik load in memory. Oke, sosial memory. Di sini kita akan menambahkan program baru lagi, precompiler lagi. Di sini kita ganti EX1 menjadi EX2. Pada menu optimize kita akan memberikan centang pada apply loop on rolling. Berikan centang. Compile lagi. Maka kita lihat apakah ada perubahan pada code size-nya. Pada code size sebelumnya berjumlah 27 pada program EX41. Hari ini pada program EX2 berjumlah 35. Yang mana sebelumnya terjadi. Maka secara otomatis code size-nya ini akan bertambah. Load in memory. Lalu kita akan membuka show labelin, kita centang enable hazard zone. Langsung saja kita klik run. Tunggu sampai selesai. Apakah terjadi perubahan? Oke, di sini ada the code rate of run, execute. Statistiknya clocknya berjumlah 4, in score-nya berjumlah 23, CPI 2,78, escape 1,8, busy text jumlah 8, data hazardnya tidak ada, control hazardnya berjumlah 9 atau warna hijau, dan insight-nya berjumlah 8. Di sini kita akan menghilangkan centang pada enable hazard zone. Hilangkan centangnya, keluar. Lalu kita reset programnya. Oke, sudah kosong. Lalu klik run. Show pipeline. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali ya guys ya. Sama seperti pada program sebelumnya. Cuma bedanya yang ini kita hanya menghilangkan centang pada enable hazard zone. Purple insect sign untuk mengatasi dependensi data. Saya ulangi, pada kontrol data hazard itu pada program sebelumnya kita telah mengamati bagaimana cara mengatasi dependensi data yang terjadi pada proses pipeline menggunakan compiler. Dan saat ini kita akan mengamati cara lain menggunakan compiler dependensi pada proses compiler. Oke, langsung kita keluar. Pada menu optimize kita hanya akan mencentang remove redundant code dan menghilangkan apply loop and rolling. Langsung saja kita compile. Code size berbeda.
Ada yang saya coba dulu guys ya. Oke. Ternyata terjadi perubahan ya guys ya. Karena saya memberikan centang pada opsi apply loop on rolling on loop dan remove redundant code. Kita hilangkan lagi centangnya, compile lagi, dan balik ke angka sebelumnya berjumlah code ses 27. Load and memory lagi. Oke. Klik run. Sobat kalian. Oh iya. Oke, kita akan membuat program baru. Kita reset lagi programnya semuanya ya. Remove all program, maka otomatis akan hilang semuanya. Klik compiler. Kita akan membuat program data baru lagi. Kita hapus yang ada ini. Atau kalian bisa juga buat data baru lewat edit source. Klik new. Ini otomatis cara yang paling praktis ya guys ya. Kembali ke pembuatan program baru. Kita namai program ix51 enter. Oke. A sama dengan 1, B sama dengan A, C sama dengan 2. Compile. Program code output. Oke. Code size-nya berjumlah 18 ya guys ya. Kemudian kita ganti nama program ix5-nya menjadi program ix2. Sebelum itu kita masuk ke opsi optimize. Kita berikan centang pada optimize code dependencies. Kita cari dulu. Berikan centang. Oke. Kita compile. Setelah di-compile langsung saja kita load in memory. Oke, sudah selesai. Maka langsung saja kita jalankan programnya. Klik run. Oke, sudah selesai. Langsung saja show pipeline. Pada move value 1R01 itu terdapat pada HLT ada color code-nya atau warna purple, do not insert bubble. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini berperan penting pada pipeline stage ini, yang mana fungsi dari inside sec sini ada statistiknya, clock 10, ins count 4, cp 2,5, sf2, basic kosong, data hazardnya kosong, motor hazard kosong, dan insight. Setelah itu kita akan mengganti program baru lagi. Kita klik compiler, ix5 kita ganti jadi 3. Kita akan melakukan modifikasi program. Kita hilangkan centang pada optimize code dependencies. Klik compile.
quote size-nya masih sama 8, lalu langsung kita klik load in memory. Kita coba run. Show pipeline. Kita lihat pada move value 1R01 terdapat fetch jumlah 3, 1, 2, 3. Recordnya berjumlah 1, read operannya berjumlah 1 juga. Ini merata ya guys ya. Bubble-nya berjumlah 2. Nih bubble atau purple in sex size. Kemudian kita kembali pada program ix3, tapi kita kembali mencentang code optimize code dependencies. Kita akan melihat apakah terjadi perubahan pada program. Kita ke compiler, ganti modifikasi program menjadi 4, berikan centang lagi, klik compile, lalu load in memory, klik run, selesai. Ternyata terjadi perubahan. Perubahannya hanyalah posisinya saja, yang dimana pada program sebelumnya atau program ix5 garis bawah 3, posisinya ada di sini samping kiri. Lalu pada program baru atau program ix54, posisinya agak ke tengah, sedikit ke kanan. Oke, statistiknya clock berjumlah 30, in-score-nya berjumlah 12, CP 2,5, SF jumlah 2, basis stage jumlah 0, data hazardnya 0, control hazard 0, dan insight-nya berjumlah 3 atau code. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara mengatasi dependencies pada proses pipeline, yaitu dengan menggunakan metode Jomp prediction. Langsung saja kita buat program baru lagi, klik compiler, new program. Sebelum kita compiler, ada opsi optimize. Kita akan menghilangkan centang pada optimize code dependencies. Oke, kita hilangkan, klik. Lalu kita sisakan remove redundant code saja. Oke, langsung saja kita klik compile. Oke, di sini ada assembly code, start address-nya 0, kode size-nya berjumlah 65. Oke, langsung saja kita load in memory. Apakah berhasil? Ternyata berhasil. Kita klik run. Apakah bisa? Kalau tidak bisa, sepertinya ada beberapa program yang saya hapus ya guys ya. Pada HLT terdapat 3 warna, fetch, decode, dan insight. Pada statistiknya kita jelaskan jumlahnya. Clock berjumlah 646, in-score-nya berjumlah 306, CPI 2,11, SF-nya 2,37, basis text-nya 243. Data hazard-nya sebenarnya ada 1, mungkin dikarenakan ada 2 centang ini yang perlu kita centang semuanya mungkin, atau kita hilangkan. Kita hilangkan dulu centangnya. Kita berikan centang enable jump prediction.
Kita centang kembali. Lalu kita reset programnya. Klik reset. Sudah. Lalu kita klik run. Kalian boleh skip videonya. Mungkin sekitar 2 atau 3 menitan. Oke, sudah selesai. Waktu runnya sekitar 2 menit 10 detik ya guys ya. Pada Pepperlin stage ini terdapat warna ungu atau purple atau istilahnya bubble. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, warna purple ini berfungsi untuk mengatasi dividensi data yang dimana ada data hazard atau yang berwarna hijau ini berperan penting dalam mengatasi dividensi data. Statistiknya clocknya berjumlah 582, insert core-nya berjumlah 297, CP-nya 1,96, ESIF-nya 2,55. Busi stack-nya berjumlah 438, data hazard-nya berjumlah 45, kontrol hazard-nya jumlah 81 dan insight-nya berjumlah 40. Yang warna merah ini saya ulangi lagi. Warna merah ini akan muncul ketika data suatu instruksi tergantung hasil instruksi sebelumnya. Pada fungsi warna ungu ini saya ulangi lagi, berfungsi untuk mengatasi dividensi data atau kontrol hazard yang berwarna hijau, yang dimana di sini ada data hazard yang berwarna merah dan kontrol hazard. Dia berperan penting dalam kedua data ini untuk mengatasi dividensi data. Ibaratnya saling terhubung lah, atau sebagai penengah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.